Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Rahayu dan salam santun. Selamat datang di channel Terah Kejawen, channel yang membahas seputar tradisi mitos spiritual dan mistik Kejawen. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu agar channel Terah Kejawen semakin berkembang. Terima kasih, Sugeng midhangetaken. Meluruskan makna mantra dan sesaji dalam mistik Kejawen. Dalam literatur dan kaidah budaya Jawa tidak ditemukan adanya pakem kalimat doa serta tata cara yang baku tentang bagaimana menyembah Tuhan. Dalam budaya Jawa dipahami bahwa Tuhan Maha Universal, kekuasaannya tanpa batas. Karena Kejawen bukanlah agama, maka dalam falsafah Kejawen yang ada hanyalah wujud laku spiritual dalam tataran batiniah serta laku ritual lahiriah. Laku ritual merupakan simbolisasi dan kristalisasi dari laku spiritual. Contoh dari laku spiritual ini diantaranya adalah mantra dan sesaji atau sajen. Namun sayangnya, banyak kalangan yang tidak memahami asal-usul dan makna dari hal itu, hingga timbul suatu asumsi bahwa mantra sama halnya dengan doa, sementara sesaji dipersepsikan sama maknanya dengan ritual menyembah Tuhan. Asumsi dan persepsi ini salah besar. Lalu bagaimana yang benar? Mari kita simak pada video segmen Mistis Kejawen Part 2 ini. Menurut definisi umum, mantra diambil dari kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu mantra atau manir, yang merujuk pada kata-kata dalam kitab suci umat Hindu. Dalam masyarakat Melayu, mantra atau dikenal juga sebagai jampi, serapah, atau seru adalah sejenis pengucapan yang terdengar seperti puisi yang mengandung unsur sihir dan ditujukan memenuhi keinginan pengucapnya, sehingga pemahaman mantra antara lain merupakan ayat yang dibaca untuk melakukan sesuatu secara kebatinan. Perlu dipahami, mantra berbeda dengan sihir, tetapi mantra juga tidak sama dengan doa, jika doa merupakan permohonan kepada Tuhan. Sementara, mantra itu ibarat sugesti untuk membangkitkan daya hidup yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemberian sesaji, laku sesiri atau mencegah dan laku semedi memiliki makna tata cara memberdayakan daya hidup agar dapat menjalankan kehidupan yang benar, baik, dan tepat. Secara gambarannya, daya kehidupan manusia menjadi faktor adanya aura magis atau gelombang elektromagnetik yang melingkupi badan manusia. Untuk membangun jasad manusia, terdapat pula unsur-unsur yang berasal dari bumi, langit, cahaya, dan teja yang keadaannya selalu dinamis sepanjang masa. Maka lahirlah ilmu Jawa untuk menandai perbedaan aura berdasarkan wuku dan weton. Aura magis dalam diri manusia dengan aura magis alam semesta terdapat kaitan erat di antara keduanya. Dinamika energi ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah sifat berkaitan dan menyatu, dan yang kedua adalah saling tolak. Laku sesirih atau meredam hawa nafsu dan laku samadi atau olah batin merupakan upaya harmonisasi dengan cara menyinergikan aura manusia dengan aura alam semesta. Secara sederhana, ucapan kata adalah cara komunikasi dan bersinergi antar manusia, sedangkan ucapan mantra adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan alam semesta. Mantra seperti teknologi kuno, sejenis senjata atau alat berwujud kata atau kalimat sebagai teknologi spiritual tingkat tinggi hasil karya para leluhur Nusantara di masa lampau. Mantra dibuat melalui tahapan spiritual yang tidak mudah. Secara garis besar ada dua jenis mantra, yaitu mantra menurut fungsinya dan mantra khusus menurut sifatnya. Sesaji atau sajen, jika dipandang dari perspektif agama Abrahamisme terkadang dianggap berkonotasi negatif, yakni sebagai biang kemusyrikan atau penyekutuan Tuhan. Namun apakah benar dengan upacara sesaji manusia telah menyekutukan dan menduakan Tuhan? Seyogyanya janganlah terjebak oleh keterbatasan akal budi dan nafsu golek menange dewek. Dalam mistik Kejawen, maksud dari sesaji sebenarnya merupakan suatu upaya harmonisasi melalui jalan spiritual yang kreatif untuk menyelaraskan dan menghubungkan antara daya aura manusia dengan daya aura alam semesta yang merupakan seluruh ciptaan Tuhan yang saling berdampingan. Dengan kata lain, sesaji merupakan harmonisasi manusia dalam dimensi terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Harmonisasi diartikan sebagai kesadaran manusia itu sendiri. Sekalipun manusia merupakan ciptaan paling sempurna, tidak ada alasan manusia merasa paling mulia. Karena kemuliaan diri manusia tergantung bagaimana akal budi dalam dirinya. Terlebih telah dijelaskan dalam kitab suci, apapun amalan manusia tergantung bagaimana niat manusia itu sendiri, dan niat dari sebuah amalan berada di dalam hati manusia. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang mengetahui apa dan bagaimana niat dari sebuah amalan setiap orang. Jika memandang sesaji sebagai kemusyrikan, kemusyrikan merupakan tindakan yang menyekutukan Tuhan, yaitu mengharap pertolongan selain Tuhan. Lalu bagaimana jika seseorang yang berharap rezekinya melimpah dengan mengamalkan ayat dari kitab suci dan percaya jika rezeki yang ia dapat karena telah mengamalkan ayat tersebut? Bukankah itu juga sebuah kemusyrikan? Semoga Tuhan yang Maha Pengasih selalu menjaga hati kita dari bahaya musyrik. Amin ya robbal alamin.
Sekian pembahasan pada video kali ini dalam segmen Mistik Kejawen. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita semua mendapat manfaat dan menambah pengetahuan seputar tradisi dan spiritual orang Jawa. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video seputar mistik tradisi dan konsep spiritual kejawen lainnya. Salam Rahayu.